Markus pasal yang kelima, ayat 21 hingga ayat yang kelima. Nanti saya coba lagi untuk membuat garis besarnya karena ini panjang. Saya akan baca dengan lebih cepat dari rata-rata ya. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati dan berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kucamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, "Siapakah yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnyalah orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talit takum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Nah, sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti yang saya sudah janjikan tadi, sudah muncul ya? Udah ya? Udah. Jangan menyerah meski tidak mudah. Waktu saya baru pertama mendapat tema ini, saya berpikir ini adalah sebuah perjuangan supaya kita tetap akan ulet. Misalnya ada masalah, ada tantangan yang kita hadapi, jangan cepat menyerah, tetapi terus ulet bekerja. Namun, waktu saya lihat Markus 5 ayat 21 dan 43 yang menyertai tema yang dikirim dengan saya waktu saya membaca, tidak menyerahnya itu tidak menyerah untuk datang kepada Yesus. Jadi yang pertama tadi juga nggak salah juga. Jadi kita bukanlah orang-orang yang gampangan menyerah, udah berusaha untuk membuat segala sesuatu, lalu ada tantangan, lalu udahlah nggak sanggup lagi aku. Nah, tema ini sedikit berbeda dari situ, bukan ke sana ini. Tetapi jangan menyerahnya, kita terus berharap kepada Tuhan. Nah, secara singkat kira-kira begini. Setelah Yesus keluar dan masuk di daerah itu, ada namanya Yairus. Ya, Yairus itu langsung menyembah Yesus. Karena apa? Anak satu-satunya. Dari mana kita tahu anak satu-satunya? Itu dari Lukas. Burunya, anak perempuan satu-satunya yang sudah berumur 12 tahun, yang waktu itu mereka tahu bahwa ini adalah penyakit yang sangat-sangat mengerikan, mungkin akan mengancam nyawa.
dan hampir tidak ada lagi harapan kepada bapak ini. Maka sekalipun dia seorang yang sangat-sangat terhormat, dia disebut di situ adalah pemuka agama. Jadi pimpinan dalam sebuah rumah ibadat. Ini yang bertelut ini, pemimpin sebuah rumah ibadat datang kepada Yesus. Oke, kita pergi, kata Yesus. Tapi di tengah jalan, dia dikerumuni banyak orang sampai bersesak-sesak, susah jalannya. Jadi nggak bisa cepat datang ke rumah Yairus ini untuk menyembuhkan burunya itu, anak putrinya itu. Nah, belum lagi ada seorang perempuan lagi, tanda kutip, mengganggu waktu untuk cepat-cepat datang ke tempatnya si Yairus ini. Itu masalahnya. Lalu perempuan ini, Yesus menyediakan waktu lagi bagi perempuan ini karena ada sebuah tenaga katanya keluar dari Yesus. Jadi Yesus merasa, siapa itu tadi yang menyentuh aku? Murid-murid masih menjawab, baho beda kan kira-kira gitu kalau orang Batak. Kau pun banyak kali orang di sini, kau tanya pula lagi siapa kan gitu. Banyak kali ngapain ditanya itu. Iya, rupanya perempuan itu mengaku dan dia cerita apa adanya. Kira-kira begitu. Rupanya perempuan itu sembuh. Nah itu ceritanya. Tetapi Yesus meneruskan jalan itu. Masih berlanjut, ketika dia masuk orang-orang sudah mulai melarang. Jangan lagi, udah mati kok. Apain lagi datang guru itu sini. Tapi Yesus meneruskan perjalanan itu sampai menyembuhkan burunya si Yairus ini, anak putrinya si Yairus ini. Dan dia akhirnya berjalan dan diberi makan. Itulah ceritanya ya. Jadi karena panjang tadi mungkin ibu-ibu apalagi saya baca cepat tidak tertangkap. Kira-kira itu datang seorang Yairus berlutut di hadapan Tuhan Yesus dan Yesus memenuhi permintaannya. Tapi di perjalanan susah sekali ada banyak orang yang mengikuti dia. Sehingga terhambatlah lalu datang lagi seorang perempuan untuk mengganggu, tanda kutip, mengganggu perjalanan itu. Nah kita akan lihatlah beberapa hal yang perlu kita lihat. Kita mulai dari perempuan itu. Perhatikan ibu-ibu. Ayat 28. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan apa yang terjadi kepada perempuan yang sudah sakit puluhan tahun itu? Pendarahan puluhan tahun. Tentu tidak seperti hebatnya ilmu kedokteran saat ini. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mengganggu dan tentu ini akan mengancam nyawanya juga. Perempuan ini disebut telah mengeluarkan banyak sekali uang dan habislah semua. Saya ingat sekali itu bagaimana orang Batak menggambarkan itu. Ya, hilang, ngamagobe, ngalaube, tano mahiyang do tano maraik. Jadi mau sawah, mau ladang semua udah dijual untuk penyakit itu. Begitulah keadaan perempuan ini. Jadi dia bukan tidak berusaha, puluhan tahun barangkali. Sudah begitu lama perempuan ini menghabiskan segala sesuatunya. Barangkali dia sudah sangat miskin sekarang ini. Tidak ada orang, kalau kita melihat cerita itu tidak seperti misalnya yang diturunkan dari langit-langit rumah. Ada 4 orang kan yang menurunkan. Ingat itu seorang laki-laki, Yesus di sini nggak bisa masuk. Kiri kanan semua rumah ini sudah dikelilingi orang sehingga mereka nggak bisa masuk. Akhirnya mereka membongkar dari atas, dibongkarnya langit-langit rumah itu dan diturunkan. Ada berapa orang katanya yang menurunkan? 4 orang. Perempuan ini kayaknya tidak ada. Tidak ada yang membawa dia. Tidak ada yang membawa dia. Lalu apakah dia sebatang kara walaupun kita tidak begitu jelas diberitakan. Tetapi minimal waktu itu dia mendekati Yesus tidak dibantu seorang pun. Itulah sebabnya barangkali dia mengosot sedikit, mengintip-intip kapan dia bisa menyentuh. Karena itu sudah sangat banyak sekali orang. Di tengah-tengah kerumunan itu yang berat sekali perjuangannya. Inilah yang disebutnya. Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Memang dia sudah mendengar siapa Yesus. Banyak orang yang sudah disembuhkan oleh Yesus. Dan orang-orang di sekitar dia juga, sama juga. Mereka sudah mendengar, Yesus banyak berbuat perkara-perkara ajaib. Itulah sebabnya kemana-mana pun Yesus dikerumuni orang-orang lain. Termasuk perempuan ini, seperti yang saya katakan tadi,
Tidak ada indikasi bahwa dia sedang ditolong. Tidak ada indikasi bahwa dia sedang disisihkan orang lain. Tolong coba, tolong larung buru-buruan ini. Awas, air panas atau begitulah ya. Supaya menyingkir ini orang-orang banyak, tidak ada. Tapi nampaknya dia berusaha keras untuk boleh menyentuh jubahnya Yesus atau ujung jubah Yesus itu. Seolah kutiope, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh, kata perempuan ini. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ada banyak pergumulan kita 1 tahun ini. Ada banyak hal yang kita alami. Mungkin kita sudah sampai kepada fase ini. Atau mungkin Tuhan masih mengizinkan fase itu kita jalani. Tapi yakinlah, kita akan mengalami seperti ini. Amin. Amin. Fase ini adalah hal yang sangat menggairahkan bagi kita. Bahwa rupanya ada masih tempat kita mengadu ketika harta kita, ketika jabatan kita, ketika kuasa-kuasa kita tidak lagi mampu berbuat apa-apa pun untuk menolong kita. Hari ini pandanglah kepada jubah Yesus itu, yang artinya Yesus pemilik jubah itu. Asal kujama saja jubahnya, tak perlu tangannya, tidak perlu tangannya ditumpangkan ke kepalaku, tidak perlu aku misalnya sampai dikorek hidungku atau diambil tanah lalu menyapukan ke mataku, tidak perlu. Karena itu peristiwa yang sudah pernah didengarnya. Ada orang yang buta lalu disentuhkan, ada orang yang lalu telinganya di Tuhan Yesus. Ada orang yang sakit lalu Yesus tumpangkan tangan. Perempuan ini sepertinya mengatakan, aku tidak perlu yang itu. Karena dia tahu kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Tidak haruslah Yesus bertemu langsung kepada dia. Mungkin ibu-ibu akan mengatakan itu di kamarmu. Kalau ini berkop ya Tuhan. Inilah fase yang kita harapkan. Dan ibu-ibu seperti yang saya katakan tadi, ada waktu yang panjang kepada seorang ibu ini. Ada pergumulan yang panjang yang sudah lama, yang sampai-sampai menghabiskan semua uangnya. Sudah terjadi kepada ibu ini. Dan dia berharap kepada satu titik ini, waktu ini. Ibu-ibu sekarang waktu ini bagimu. Kalau itu dengan imanmu berkata, hanya kusentuh saja jubahmu Tuhan. Aku akan sembuh, aku akan mengalami pertolongan daripadamu. Tetapi kalau engkau masih mengizinkan sama seperti perempuan beberapa waktu ini, tetap aku akan melihat engkau akan berbuat pada fase itu di mana engkau akan peduli dengan semua persoalanku ini. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bisa juga apa yang dialami ibu ini kita alami, panjang. Dan kadang terbalik. Kita tidak begitu tahu apa yang terjadi selama puluhan tahun ini. Waktu dia menjual, mungkin para tabib-tabib itu sudah menawarkan, di sana jago dokter, di sana jago, di sana yang hebat. Sehingga dia tidak begitu berhitung dengan uang. Disebut oleh Alkitab tadi, habis semua hartanya untuk demi kesehatan ini. Dan dia rela mengeluarkan ini. Fase itu bukan fase yang gampang, fase yang susah. Kita terus berharap, tetapi kayaknya waktunya. Maka saya mengatakan, kasus yang pertama, karena ada kasus nanti yang kita lihat, baru Jairus. Jadi nampaknya duluan ibu ini, karena udah begitu lama ya. Jadi ada seperti ibu ini sudah lama, tetapi juga ada seperti Jairus nanti cepat. Tetapi ibu ini pun kasus kita, yang manapun kasus kita, iman kita walaupun berat seperti tema kita ini, jangan menyerah. Walaupun sudah begitu lama, di dalam Alkitab sering kita dengarkan itu, berapa lama lagi ya Tuhan? Itu biasanya dalam bentuk-bentuk puisi di dalam perjanjian lama yang kita sebut dengan ratapan. Walau bahasa Batak, adung-adung. Jadi kalau ratapan itu satu buku itu memang di dalam perjanjian lama.
Tetapi jangan kira ibu-ibu bahwa hanya di dalam kitab ratapan lah, ratapan itu ada. Tidak. Di Amsal, di Mazmur, di Yesaya, ada itu ada itu dalam bentuk-bentuk ratapan. Jadi di mana mereka? Yang bagaimananya ini Tuhan? Lama sekali Tuhan. Orang sana tidak begitu-begitu hebat kok datang kepada Tuhan. Kenapa kami ini yang menderita? Rupanya catatan-catatan seperti itu bertabur banyak di dalam perjanjian lama. Ibu-ibu perlu ketahui bahwa rupanya kita pun akan turut di dalam pergumulan-pergumulan seperti yang dialami oleh orang-orang di dunia ini. Tetapi satu kelebihan kita, Tuhan katakan, aku tidak meninggalkan engkau. Amin. Itulah kekuatan kita. Itulah yang membuat kita harus terus bersemangat. Itulah yang membuat kita harus terus memegang Tuhan. Aku punya Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Yang hanya kusentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Tidak perlu banyak hal yang kubutuhkan dari Tuhan. Hanya menyentuh jubahnya saja. Keterbalikan itu bisa terjadi, ibu-ibu. Tapi Tuhan pasti akan memberi yang terbaik, bukan? Saya ada ilustrasi karena saya ingat itu. Lalu baru-baru ini, mana tas semua, Mak? Dibawa anak-anak mulai semua. Oh iya. Jadi tas saya biasanya kalau ke penginjilan, ada pas misalnya 2 hari, cocok rasa. Mana itu? Jadi kalau yang tenteng-tenteng gini maunya agak rangsel. Udahlah dibeli aja, udah dibawa anakmu itu. Katanya, oh teringatlah aku. Dulu pernah kujahit tas anak-anak ini. Saya sebut Mama pernah tahu tak sendiri berjajaran dulu ya kan? Ya, aku tahu menjahit, tahu jahit tangan pun bisa aku. Menjahit sepatu pun aku tahu. Bapak kita dulu kan begitu. Oh, ikut sudah boy katanya. Oh, iyalah. Sekarang mana? Jadi bocor lah di sini. Iya, mungkin karena direkam. Bocor lah ujungnya ini. Karena berat-berat kali tasnya kan. Ujungnya ini kan segi 4 biasanya. Bocor. Kulihatlah itu bekas jahitannya yang putus, jahitannya udah putus. Iya kan? Kalau menjahit itu udah tahu ibu-ibu, nggak usah lah kau cari, kan harus kita balik kan. Supaya sekalian apa ini mengajari yang nggak pernah tahu menjahit. Harus kita balikkan kan, supaya nanti dapat, baru kita baliklah dari sini, kita jahitlah di sini. Kalau dari luar kita jahit ini jadi kena ininya, jadi jelek lah. Nah, jadi gini nanti. Jadi harus dari dalam kan. Nah, namanya juga masih kecil. Kan biasanya tas anak-anak kalian tahu itu ya, berwarna-warna, merah jambu, ada lagi gambar-gambarnya, cantik lah kalau di luar. Tapi kalau udah dibalik, jelek lah. Jelek kali pun. Kadang itu carumannya yang di pinggir-pinggirnya itu, nampaklah, apalagi tidak di pinggir itu istilah kami, apa namanya sekarang ibu-ibu. Hah? Oh ya udahlah, di pinggirnya dulu kami. Pinggir hojo ahon, kan gitunya dulu kita. Pinggir hojo. Jadi apalagi nggak di sini nampaklah jelek lah ininya. Pokoknya jelek lah di luar. Jadi yang paling besar itu karena sekalian mari tas semua mari. Yang besar itu jelek kali dikiranya begitu nanti akhirnya. Waktu ku jelaskan yang besar itu karena waktu itu mungkin udah SMP dia. Ngerti dia langsung. Oh iya. Lalu yang kecil itu, enggak mau lah kita, enggak mau. Jadi dikiranya terbalik ini akan terus terbalik gini, jelek lah pula. Bayangkanlah lapisnya itu yang nampak di sini. Jangan jelek sekali lah memang itu. Tidak nanti cantik itu, tapi karena udah biasa, papanya ini biasanya tahu bisa memperbaiki itu. Memang cantik, iya, tapi masih merenguk lah dia, kayaknya kurang percaya, masih begitu yakin lah dia. Singkat cerita selesailah semua, udah bagus, kubalikkan lagi. Tertawa lah si kecil ini. Cantik ya katanya. Begitunya Tuhan. Kadang kita minta, terbalik jawaban Tuhan ini. Jelek kali loh ini kalau ini jawabannya. Gak cocok kurasa ini. Tenanglah kau. Dang songoni benokku ya no.
Nasi boto hodopi. Belum tahu kau akhirnya gimana. Mau ku jelaskan pun yang paling kecil ini nanti tak mau tahu dia itu dan tidak tahu pun bahkan. Karena udah SMP udah tahu nanti akan dibalikkan lagi. Yang kecil ini pokoknya nangis aja dia. Gak mau, gak mau, gak mau. Dikiranya begitu dia bawa nanti ke sekolah. Malu lah aku di sekolah masa gitu. Beli aja lah, beli aja lah, beli aja. Padahal masih bagus yang lain. Jadi hanya kita jahitkan yang bocor tadi sudah selesai. Nah, udahlah. Kadang kita biarkan aja lah nangis. Lo misi ini ngobat tangis. Nung ibe, kalau udah dilihatnya nanti ketawa juga. Ya betul, setelah selesai kita balikkanlah, baru dilihatnya. Tawa lah dia. Kok bisa? Nah, makanya nih ngomong setong kan. Nah, jangan terus nangis nih ngomong tong. Kadang Tuhan itu begitu. Amin. Tak ada maksudku yang jahat. Maksudku semua yang baik. Tapi kok gini kuat, terbalik. Aku minta ini justru sebaliknya yang datang. Ini lucu-lucu saja pasti nggak pernah ada. Tapi saya baca itu di Manda Surgawi dulu. Kok lucu juga ini, pasti nggak ada. Ada seorang bapak katanya kalau tidur dia ternganga. Lari-lari lah katanya tikus, kan nggak mungkin kan. Masuk ke dalam mulutnya. Apa yang masuk? Masuk tikus. Nah, mungkin. Lalu dibangunkannya istrinya. Wah, tolonglah. Masuk tadi tikus ke apa? Jadi istrinya kan saking malasnya, namanya udah jam 2 pagi kan. Malas dia. Biar aja lah. Ngangakkan lagi aja mulutmu nanti keluar juga itu katanya. Begitulah polosnya katanya suaminya ini. Ini hanya lucu-lucu. Udah pasti hanya lucu-lucu. Gak bener ini. Tapi supaya tahu kita pesan. Akhirnya mau juga suaminya. Dingangkannya juga mulutnya. Bukan tikus yang datang. Ada kucing yang ngejar tikus masuk ke mulutnya. Ya, supaya tertawa aja kita. Kita ingin mengeluarkan tikus, rupanya datang masalah yang lain apa? Kucing masuk. Makin parah enggak? Iya. Mau gitu ibu-ibu. Udah minta ini, janganlah Tuhan ini. Justru yang lain pun hilang. Justru yang lain pun gak dapat. Apanya maksud Tuhan ini? Katakan ini dijagalah. Yang ini hilang. Hilang pula lagi ini. Tuhan kasihlah rumah. Kami belum punya rumah, ngontrak kami sampai saat ini. Katanya. Ada yang gitu. Bukan rumah dikasih. Datang yang punya kontrakan. Bu, bulan depan gak boleh lagi diperpanjang ya. Bisa enggak? Bisa kali ibu-ibu. Bisa kali. Terbalik kan? Ingat dulu tas itu ya. Terbalik. Dibalikkan begini. Maunya cantik lah ini tanpa diproses. Gampang aja sama anak-anak itu. Belikan yang baru. Ini jahitannya ini. Rupanya dibalikkan dia. Untuk memperbaikannya terbalik. Mananya ini? Semakin runyam, semakin jelek. Yang tadinya cantik banyak di sini pernak-perniknya, aksesorisnya, namanya juga tas anak-anak kan. Dibuatlah gambar-gambar di situ supaya cantik. Kalau dibalik, rudut. Itulah bahasa Batak. Iya, di dalamnya itu apa? Sembrautan lah kalau udah dibalikkan. Udah ibu-ibu tahu lah itu tas yang seperti itu. Ya, jadi ruduk ngulun. Wanita ngakon. Tetapi perempuan ini tahu dia. Inilah yang harus kusentuh. Iman seperti itu yang mau kita dibawa sekarang. Sembuhkah? Sembuh. Dan dia merasakan, stop itu pendarahan. Dan dia seperti merasakan ada kesegaran dalam tubuhnya. Ketika dia datang dan sungguh-sungguh kepada Yesus. Sekarang kita datang kepada Yesus itu. Kita baca ayat 22 dan 23. Tiga, ya. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Ada kelompok-kelompok seperti ini ataupun kita ini merasa bahwa
orang terhormatkah? Atau ada halangan-halangan yang membuat kita akhirnya harus tertunduk dan harus menyerah kepada Tuhan. Maka digambarkan si Yairus ini adalah kepala rumah ibadat. Bukan pengurus, tetapi penting dibuat ini. Kepala rumah ibadat. Ibu-ibu perlu saya jelaskan, ini adalah kelompok-kelompok elit. Apalagi ini adalah kepala rumah ibadat kan. Masa kau datang kepada Yesus nggak punya gelar apa-apa? Masa kamu datang kepada Yesus yang tidak ada apa-apanya di dalam keagamaan Yahudi? Kok ke situ datangnya? Kamu ini yang harus didatangi orang. Kamu ini yang harus menjadi tempat orang mengadu. Kok kau pula yang mengadu kepada seorang yang tidak ada jabatannya apa-apa? Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita ingin dibawa kepada perendahan hati. Supaya jangan ada yang membuat kita menjadi malu untuk tunduk kepada Kristus. Untuk berserah penuh kepada Tuhan. Ada hal-hal yang kita tidak bisa mengerti. Ada kesombongan-kesombongan dalam diri kita. Itulah yang menghalang-halangi kita untuk boleh menerima apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Hari ini kita harus meniru Yairus. Status apa, keadaan apapun kita, aku harus datang menyembah Dia, bertelut kepada Dia. Tidak ada sesuatu apapun di dalam diriku sehingga tidak harus bertelut, harus berlutut. Kepala rumah ibadat yang bernama Yairus ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Sampai tersungkur untuk menyatakan pujinya, untuk mengagumi Dia, untuk mengakui kuasanya. Sekalipun dia kepala rumah ibadat. Dia berkata, inilah tempat pengaduan. Di mana kita sekarang ini? Para ahli manajemen bisa ditipu oleh keahlian manajemennya. Para ahli bisnismen bisa tertipu oleh keahlian bisnismen. Anda lengah dan tidak bertelut di kaki Yesus. Aku udah tahu aku itu. Begininya caranya itu. Aku bisa mengerti itu. Ini mau mendirikan bisnis lagi, mau mengembangkan bisnis lagi. Orang-orang seperti kami yang sudah terbiasa melayani, pergi ke sana, oh ini harus kita mulai. Udah terbiasa, biasanya bahkan udah dihafal kan, udah masuk dalam otak ini. Oh terus training sih, ya kan? Tapi tahukah ibu-ibu yang ingin kita pelajari di sini, di dalam pengalamanmu, di dalam kehebatanmu itu, bisa saja itu menyingkirkan Tuhan. Dan kamu merasa sudah bisa melakukan itu. Saya mengatakan kepada mahasiswa, mungkin kamu akan berdoa keras ketika kamu tidak mengerti apa-apa. Misalnya kamu waktu mau masuk ke perguruan tinggi ini, doamu luar biasa, Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah. Tetapi apakah kamu masih berdoa saat ini dari rumah ke kampus? Apalagi yang usu itu kan, ada namanya di situ pintu Doraemon. Jadi seperti datang tiba-tiba kita bisa muncul. Hanya karena dibatasi, ada batasnya lagi yang dari usu pasti tahu itu. Jadi kosnya di sini. Saya katakan begitu supaya agak lucu bagi mereka. Ada yang sampai hari ini, udah semester 2 atau semester 3 itu. Ada yang sampai hari ini kalau ke kampus keliru jalannya. Ya kan? Ada ibu-ibu yang sampai hari ini, bukan orang Mandala ya, ke Mandala, udah 5 kali dibawa bapak naik mobil. Disuruh datang ke sana sendiri. Toh juga bingung kan ada ya? Iya kan? Atau ke Helvetia. Ada kan? Ada. Udah dibawa berapa kali ke sana. Nggak lagi memang kami marpista itu sih. Alay so hingok terus tuh sih. Nggak ingat pernah. Ada. Tapi mau pertanyaan saya. Ada nggak yang sampai hari ini lupa datang kemari? Jalannya maksud saya. Nggak ada lah ya. Yang guru lah, yang guru. Yang tiap hari ke sekolah. Ada yang enggak yang masih keliru mau ke sekolah datang?
Istilahnya mau tutup mata pun kita sepertinya bisa ya. Iya kan? Tutup mata. Nah, itu yang dikatakan. Di mana kita bisa tutup mata datang ke situ? Masihkah kita menyerahkan itu? Aku udah ahli ke situ. Aku udah hebat datang ke rumah kami. Sekarang saya mau ke rumah. Atau dari rumah tadi saya kemari itu. Tidak mungkinlah lagi saya keliru. Dalam gang-gang kecil pun saya tahu. Misalnya macet di sini udah tahu saya itu. Di mana berapa gang yang bisa dilalui oleh sepeda motor, oleh naik mobil kita saya sudah tahu itu. Barangkali supaya lebih gampang, itulah barangkali keahlian saya. Lalu saya katakan, tidak perlu lagi Tuhan campur tangan di sini. Karena itu udah keahlianku itu. Adakah? Di situ kelirunya. Lihat Yairus ini. Lihatlah dia, seorang kepala rumah ibadat, di mana orang biasanya diminta tolong berdoa justru kepada orang lain, di mana dia selalu berkata untuk mengangkatkan doanya kepada Tuhan. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia harus tersungkur. Tidak satu pun yang bisa kujamin dalam hidupku ini. Sekalipun saya menamai diri aku ahli dari rumah saya kemari, tidak ada barangkali atau ada hanya mirip saja atau sama. Kalau melebihi saya barangkali, saya tidak ada lagi. Karena gang-gang kecil yang bisa pun masuk dari sini kemana-mana sampai ke rumah kami, saya sudah hafal itu. Karena sering di sini macet kan, harus dari Semuara kah kita, dari mana, ada gang kecil 2 di situ nanti saya tahu apa sampai ke kuburan sana kalau macet di situ persis saya tahu. Mungkin kalau saya diadu paling tidak samalah pengetahuannya dengan saya. Rata-rata dengan ibu barangkali karena itu bukan rumah ibu, mungkin kalah dari saya. Tentang dari rumah atau dari rumah kemari, dari sini kemana, ke sana. Kalaupun ada ibu-ibu mengatakan aku tahu kali, minimal kita sama. Itu yang saya sebut, barangkali saya sebutlah itu keahlian saya. Tapi apakah dalam hal itu pun saya masih terus berdoa, Tuhan, aku mau datang ke PDPA, serahkan jalanku, mana yang tidak macet, mana yang bisa langsung cepat. Ada enggak? Ketergantungan total kepada Tuhan, itulah yang diinginkan. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Memohon dengan sangat. Anakku perempuan sedang sakit. Ini anaknya ini satu-satunya, nanti baca versi Lukas. Kalau versi Lukas diberitahu itu anak satu-satunya. Hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Hati seorang bapa yang memiliki anak berunya 12 tahun satu-satunya, memohon kepada Yesus, letakkanlah tangan. Masalah terjadi, Yesus sebenarnya jawab, iya, kita ke sana. Kan jawab, langsung dijawab Yesus, iya. Masalah terjadi, dikerumuni orang. Jadi gak bisa cepat-cepat. Yang kedua tahu kan, perempuan ini, kita sudah bahas ini tadi. Tapi untuk kasus Yairus, perempuan ini termasuk adalah penghalang. Untuk kasus Yairus ya, tadi perempuan pendarahan ini kita sudah bahas. Tapi untuk perkaranya Yairus, perempuan ini termasuk penghalang. Sehingga semakin lambatlah Yesus. Sudah terhalang oleh banyaknya orang, terhalang lagi dengan perempuan ini. Tahu kita perempuan, Yesus pun akhirnya meneladani ibu ini. Karena ada keluar tenaga dari dalam diriku. Siapa yang menyentuh aku tadi? Siapa yang menyentuh jubahku tadi? Murid-murid ngomong lagi ya kan? Bahwa opinian, idul siapa lagi yang menyentuh? Banyak kali orang, ngapain itu dipersoalkan? Jadi terpaksa ada waktu dengan itu. Akhirnya anaknya Yairus ini mati. Ada sesuatu yang sudah
seperti mau terjangkau. Hilang. Suami sudah tanda tangani kontrak bisnis. Ada sesuatu batal. Kenapa? Anggaran negara sekarang ini tidak ada lagi peruntukan itu. Oh, udah semua. Oh, udah pesta pun karena sudah terjadi. Ada bisnis yang sangat menggiurkan sudah terjadi. Saya tahu bagaimana. Satu dari anggota yang bermain ini lari. Ada yang sudah hampir jadi. Misalnya yang mau kita jual atau mau kita beli, ini untung ini. Ada sesuatu yang terjadi. Tiba-tiba nggak jadi lagi. Ada saja penghalang. Kalau kami orang Batak dulu ada di kampung. Nadong do hangalammu. Dibuatlah entah apa. Itu namanya apa? Badau siel. Bagi orang-orang tertentu, merpangir Joho katanya. Jadi dimandikanlah pangir. Jadi saya tahu persis sekali itu karena saya orang kampung, jadi saya tahu itu. Kalau ada seperti itu, terus ada nanti orang katanya, nah dong do hangalammu. Ada sesuatu yang kau inginkan. Atau badau siel, merpangir. Walaupun, apa bahasa Indonesia pangir teh? Jeruk purut. Walaupun jeruk purut itu katanya bagus juga untuk kulit, tapi rata-rata, bukan yang di Medan ya, jadi jangan pula orang yang pakai jeruk purut, oh pasti dukun-dukun bisa aja, untuk merawat rambut bisa aja. Tapi kalau saya melihat, kalau di kampung, sudah mandi aja jeruk purut merpangir, biasanya ada itu, badau sial. Hari ini, barang siapa yang mengalami ini mungkin halangannya, orang banyak kan. Arong hangalan. Ada perempuan yang butuh Yesus bantu juga seketika itu. Jauhkanlah pangir. Datanglah tertunduklah kepada Yesus. Yang mau lomar pangir pihamu, kalau itu untuk kesehatan, apa-apalah silahkan aja. Memang katanya sih ada unsur baik di situ. Tapi pertanyaan, apa enggak ada yang lain ya? Maafkan saya kalau saya selalu agak curiga dengan itu. Mungkin karena latar belakang saya dari kampung itu. Ada sampo barangkali yang lebih baik dari situ. Adong do pangir sak sebenarnya. Karena enggak kalian perbaikinya itu kuburan orang tuamu. Jadi pergi dulu kalian ke kampung, buat dulu, kumpulkan dulu semua. Maka pergilah kita ke kampung. Membuat apa? Kita buatlah pesta di situ. Diperbaikilah itu dulu kuburan opung itu. Sudah di petong ebek kamu belum jadi kalian buat itu. Tabak nida opung muna. Buat tambak supaya itu indah untuk mempersatukan, silahkanlah. Tapi ini perlu tinjauan teologis dulu nanti ya. Tapi karena kamu rasa bahwa itulah yang memberkati, kamu sudah salah lagi. Salah, Tuhan tidak inginkan itu. Lihat, ada halangan, tetap teguh. Ketika orang ini sudah mau sampai, nampaknya di halaman itu, ada pembantu atau ketika Yesus, mari kita baca 35, 3 ya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu berkata, apa katanya? Ya. Selalu terlambatnya itu Yesus itu. Tidak dalam kata-kata seperti ini, tetapi coba lihat ya. Kenapa pergi ke dukun? Kenapa enggak datang ke Tuhan? Tahu jawabnya. Ya kalau ke Tuhan kita lama jawabnya. Kalau ke dukun cepat-cepat datang. Pernah dengar? Saya pernah dengar itu. Bisa begitu ya? Ini. Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Masih sebut dia guru. Penghormatan ini memang. Walaupun penghormatan yang belum klop, harusnya Tuhan kan. Tapi oke lah, guru itu sudah termasuk
Tetapi apa? Udah terlambat, udah mati. Tidak usah lagi datang. Kiranya dia datang 1 jam yang lalu kan masih hidup. Ini entah kemana-mana. Dia merasa bahwa Yesus itu penuh dengan kekurangan. Waktu ada doa sekota Medan untuk hamba-hamba Tuhan. Ingat sekali tahun berapa ya? Di Pardede Hall. Di Pardede Hall diadakan. Ada seorang anak membaca brosur itu. Jadi seluruh, karena begitu pula, mana mungkin seluruh kan. Seluruh hamba-hamba Tuhan di kota Medan berkumpul untuk berdoa, doa nasional di Pardede Hall. Dia baca. Lalu seorang mengajak anak untuk berdoa. Dia kata, mana dengar lagi Tuhan kita, katanya. Kenapa nak? Di Pardede Hall semua hamba-hamba Tuhan sedang menyerukan nama Tuhan. Ya kesanalah telinga Tuhan. Jadi kalau kita berseru di sini, mana mungkin didengar oleh Tuhan? Itulah pikiran Paulus dan keterbatasan anak-anak kan. Maka merasa Yesus ini terhalang, waktu terlambat si datang itu. Kenapa enggak 1 jam yang lalu datangnya? Kenapa harus sekarang? Anakmu sudah mati, ya apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru ini. Tapi Yesus tahu pembicaraan ini. Yesus tidak menghiraukan. Dia meneruskan jalannya. Dan dia berkata kepada Yairus. Kita baca. Yairus itu sudah tertunduk. Orang sudah menghibur dia. Apa kata Yesus? Mari kita baca. 3 ya. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Dan berkata kepada kepala rumah itu. Jangan takut, percaya saja. Inilah yang Tuhan ingin Yesus katakan. Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Kata-kata ini diulang berulang-ulang di dalam perjanjian lama. Yang diungkapkan oleh Yahweh kepada orang Israel. Kepada orang-orang yang menyembah Allah. Kepada orang-orang yang menyembah Yahweh. Jangan takut, percaya saja. Dia ingin membawa suasana itu ke dalam dirinya sekarang, ke dalam diri Yesus. Akulah yang punya kuasa, tidak ada bagiku yang mustahil. Apapun bisa kulakukan. Itulah Allah yang kita kenal. Dan dia ingin berkata, jangan takut, aku sudah hadir di sini. Itu menunjukkan aku Allah yang peduli, Allah yang mengasihi. Dan 2 atribut inilah yang memang terus menerus digambarkan di dalam perjanjian baru, perjanjian lama. Allah kita itu adalah Allah yang maha kuasa, yang baginya tidak ada yang mustahil. Dan sekaligus adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang penuh kuasa ini barangkali itu Allah yang penuh hikmat, tidak ada yang terbatas bagi dia, Allah yang mampu melakukan segala sesuatu dan seterusnya. Itu masuk kepada Allah yang maha kuasa. Allah yang penuh kasih itu adalah Allah yang membantu, Allah yang menolong, Allah yang peduli, Allah yang melindungi, Allah adalah benteng pertahanan kita. Itu masuk kepada Allah yang penuh kasih. Begitulah gambaran dalam Alkitab yang diberikan kepada kita. Dan hari ini dia ingin berkata juga kepada kita, jangan takut, percaya sajalah. Ya, kalau masalahnya seperti masalah Pak Ramlan itu bisalah. Ini masalahku ini runyam kali. Sepertinya ini tak ada lagi jalan keluar. Lihat ya. Kalau ini nanti diberi jalan keluar, bermasalah ke sini. Entah apapun itu ya. Kan kadang mau gitu. Inilah misalnya. Jadi, apalah ini. Kalau begini dibuat, ini. Pokoknya memang ini, gak ada lagi jalan keluar. Udah habis pikiran kita, akal kita ini sudah selesai. Tak bisa lagi, tak bisa lagi. Hari inilah Tuhan katakan, jangan takut, percaya. Yesus kita itu adalah Allah yang menjadikan segala sesuatu. Yohanes menceritakan itu. Tidak ada satu apapun yang boleh jadi di jagat raya ini kalau tidak dijadikan oleh Yesus. Tetapi Yohanes 3:16 harus kita ingat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal saja diberi. Itu adalah tanda kasih.
Mana mungkin aku akan memberikan kepadamu ular kalau kamu meminta ikan. Kata Tuhan kepada kita. Jadi walaupun berat jangan menyerah. Jangan menyerah sekalipun berat. Tema kita ini. Jangan menyerah. Tetap pandang kepada Tuhan. Kalau kekuatanmu, kalau semua kemampuan manajerialmu, kemampuan finansialmu, semua kamu arahkan, mungkin saja tidak lagi bisa akan menyelesaikan masalahmu. Tetapi apakah Allah kita mentok? Apakah Allah kita akan menyerah dengan masalahmu yang berat itu? Misalnya berat. Hari ini Yesus katakan jangan takut. Percaya saja. Dan inilah yang terjadi. Kita baca bersama. 3, ya. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, Talita kum. Yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ayat 40 dia. 3 ya. Seketika itu juga, anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Tentu ada berita-berita seperti ini. Langsung Tuhan jawab. Tetapi Tuhan mengajak kita lihat kepada Dia. Molo itu ngol-ngol. Ngol-ngol itu lama menunggu. Ingatlah perempuan tadi. Kalaupun berat mengancam jiwa anak yang dikasihinya seanak satu-satunya. Sangat-sangat berat hidup itu. Dan berat persoalan itu. Yesus katakan jangan takut, percayalah. Saya belajar namanya konseling klinis. Konseling klinis itu konseling yang menyentuh sampai bisa menolong orang-orang yang ada gangguan-gangguan kejiwaan pada tahap tertentu. Jadi ada juga kode etiknya itu. Kalau sudah pada tahap ini, kami apapun katanya harus mengirim itu kepada psikiater misalnya. Tapi ada tingkat tertentu. Jadi saya tahu kasus yang satu ini yang saya kerjakan ini, karena dia sudah sangat depresi. Tidur, semua udah dia. Jadi mau bunuh diri lah. Udah ada begitu sikapnya. Kami pergi ke situ 3 hari yang lalu dengan ibu. Kebetulan ibu bisa ikut. Lalu kami sudah layani sebelumnya. Waktu kami datang dia bersaksi. Dia mulai dengan gini. Kalau Bapak gak datang gak tahu lagi aku barangkali. Sekarang udah segar sekali, udah sehat sekali, udah kerja lagi dia. Lalu kami langsung foto. Kalau Tuhan, iya kalau Tuhan Yesus tidak menolong. Waktu itu memang dia udah menyerah. Dan dia katakan, aku lebih baik mati saja. Dia nggak bisa lagi diungkapkannya apa yang terjadi. Pokok itulah depresi. Itu depresi berat itu ciri khasnya begitu. Nggak tahu dia. Pokoknya gelisah saja. Tidur pun susah, nggak bisa tidur. Mau mati saja. Biasanya itu wajahnya jadi muram lagi. Ya, dari segi disiplin ilmu yang saya katakan tadi, saya mengerti itu susah. Ada namanya sesi konseling kami, setahun sampai setahunan melayani begitu. Memang dibuat itu, jadi supaya kita bersiap, ada memang sesi konseling untuk itu. Lalu waktu katakan ini gimana ini Tuhan, kok selesai ya? Nah, saya sebagai seorang konselor ingin dikatakan oleh Tuhan, yang bukan berarti ilmu nggak baik, tetapi kamu harus melihat juga ada Allah yang melebihi engkau. Maka saya layani. Selesai. Ada keluarga yang sangat berat masalahnya, saya tidak etis mengatakan di sini. Dan saya sendiri pun mengatakan, iya susah kali ini. Karena seperti yang saya katakan tadi, berkait dengan yang lain. Jadi misalnya ini dijawab, ada kaitannya, jadi runyamlah. Begitu juga, waktu kita doakan dan kita ingin selesaikan, ada saja jalan keluar. Akhirnya, begini rupanya jalan keluarnya. Selesai.
Ini pun katakan, talita kum, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir takjub. Ini rahasianya. Jangan takut, percaya sajalah. Mengapa ini sangat penting? Mau tidak mau, pikiran kita ini dipengaruhi semua yang datang dari lingkungan kita ini. Apakah kita membaca data statistik, kalau ini begini nih, kalau penyakit ini begini nih, kalau ini, dan kita lihat memang kebanyakan terjadi seperti itu. Lalu kita sudah dipengaruhi itu. Kalau ini ya udah pasti begini lah ini. Ada kadang katanya dokter, oh udah menyerah dokter. Ada juga istilah seperti itu. Kalau kami istilahnya itu ada penyakit terminal. Jadi yang secara kedokteran tidak bisa lagi disembuhkan. Itulah penyakit terminal namanya. Dokter pun kadang, ya sudahlah, kalian kasihlah makan. Udah begitu, memang dokter pun udah begitu. Jadi bukan hanya karena dokter, di keluar pun kita bawa, tidak mungkin lagi disembuhkan itu secara medis. Hari ini tetap Tuhan katakan, jangan takut, percaya saja. Apakah kamu tahu Tuhanmu lebih besar dari dokter? Apakah kamu tahu Tuhanmu lebih besar dari ahli-ahli yang bisa memberikan saran kepadamu? Amin. Tetaplah berharap. Jangan menyerah. Apa tema kita itu? Kita baca dulu 3 ya. Jangan menyerah, mesti tidak mudah. Amin. Tetaplah berdoa. Mari kita tunduk kepala.